Katekismus Besar Westminster. Pertanyaan ke-69. Apa persekutuan dalam anugerah antara anggota-anggota gereja yang tidak kelihatan dengan Kristus? Jawabannya, inilah persekutuan dalam anugerah antara anggota-anggota gereja yang tidak kelihatan dengan Kristus. Mereka mengambil bagian dalam kekuatan karyanya sebagai pengantara, menerima pembenaran, pengangkatan sebagai anak-anak Allah, pengudusan, dan apa saja dalam kehidupan ini yang memperlihatkan persatuan mereka dengan Kristus. Jawaban ini dapat kita baca dan pelajari dari surat Roma pasal 8 ayat 30, Efesus pasal 1 ayat 5, dan 1 Korintus 1 ayat 30. Pertanyaan dan jawaban ini dapat kita maknai sebagai berikut. Pertama, persekutuan dalam anugerah antara anggota-anggota gereja yang tidak kelihatan dan yang kelihatan merupakan penerapan dari persekutuan antara Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ketiganya yang esa memiliki persekutuan dalam kekekalan mereka, saling menyatakan diri, saling memuliakan. Dengan model persekutuan yang bersifat kekal itu merupakan model persekutuan antara anggota-anggota gereja. Yang kedua, persekutuan tersebut bersifat mistis. Artinya hanya ada di dalam dan melalui Kristus yang sudah inkarnasi, mati di atas kayu salib, dan bangkit dari kematian. Persekutuan itu memiliki kekuatan untuk memberikan kepada orang-orang percaya, anggota-anggota gereja yang kelihatan, mengalami hidup yang dibenarkan Allah. Karena melalui persekutuan dengan Kristus, berarti seluruh kebenaran Allah, kebenaran Kristus, kebenaran Roh Kudus diterapkan di dalam diri orang-orang percaya, sehingga orang-orang yang percaya yang berdosa ini di dalam persekutuan dengan Kristus yang telah mati dan bangkit mengalami pengampunan, mengalami penyucian dosa, mengalami penebusan. Ketiga, persekutuan dalam anugerah ini memberikan status yang baru kepada anggota-anggota gereja, bukan hanya sebagai tubuh Kristus, umat Allah, bait Allah, tiang kebenaran, tetapi yang lebih esensial lagi, status dari orang-orang percaya itu diadopsi menjadi anak-anak Allah. Dengan status menjadi anak-anak Allah, maka sebagai anak, orang-orang percaya itu memanggil Allah dengan panggilan yang dekat dan intim, yaitu Bapa di surga. Yang keempat, persekutuan yang mistis di dalam dan melalui Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dimulailah sebuah proses pengudusan dalam diri orang-orang percaya, sehingga anak-anak Allah ini mengalami kehidupan yang kudus dan terus-menerus diarahkan untuk hidup kudus, baik dalam hati dan pikiran, perbuatan, perkataan, dan tindakan, serta sikap-sikap yang berhubungan dengan dirinya, sesamanya, dunia, dan keadaan apapun. Progressive sanctification ini menjadi ciri khas dari pengenalan akan Allah di dalam dan melalui Kristus. Yang terakhir, orang-orang yang percaya ini akan menunjukkan persekutuan dengan Kristus melalui cinta kasih dan kebenaran yang diwujudkan dalam kehidupan keluarga, kehidupan di gereja, dan kehidupan dalam dunia pekerjaan, dalam dunia pendidikan, dan di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
Jadi dengan demikian, persekutuan itu pada dirinya adalah anugerah. Persekutuan antar anggota gereja juga adalah anugerah. Dan hanya mungkin itu bisa terjadi melalui Yesus Kristus, pengantara satu-satunya dan tidak ada yang lain. Kiranya dengan penjelasan ini kita semakin dikuatkan, diteguhkan imannya untuk terus-menerus membangun persekutuan antar anggota gereja dan memperlengkapi diri dalam persekutuan dengan Kristus yang dilakukan, diterapkan oleh Roh Kudus di dalam diri setiap orang-orang percaya. Kiranya penjelasan yang singkat ini menolong kita sekalian makin meningkatkan kualitas persekutuan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.